Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fenur Robi dari kelas 2T4 Elektronika A. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang PI Speed Control. PI Speed Control ini masih berhubungan dengan motor DC ya, yaitu suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Di sini juga dapat disebut sebagai motor arus searah karena seperti namanya, yaitu DC atau direct current yang memerlukan tegangan arus searah untuk dapat menggerakkannya. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang memerlukan tegangan arus searah untuk menggerakkannya. Seperti contohnya itu kipas DC. Lalu ada PI Speed Control Specification yang dimana memerlukan KP dan KI agar respon yang dihasilkan tak mengalami overshoot yang berlebihan, dan dimana ada KP atau gain proporsional, yaitu parameter dalam kontrol proporsional yang mengatur seberapa besar respon sistem terhadap perbedaan antara set point dan output aktual. Semakin tinggi nilai KP, maka semakin besar pula respon sistem terhadap perubahan tersebut. Lalu ada KI atau gain integral. Ini adalah parameter dalam kontrol integral yang menentukan seberapa cepat sistem menyesuaikan diri terhadap kesalahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu. KI biasanya digunakan untuk mengatasi kesalahan yang bertahan lama dalam sistem. Lalu ada faktor redaman, yaitu ini adalah faktor yang menggambarkan seberapa cepat respon sistem terhadap perubahan input dan seberapa besar oscilasi sistem. Jadi nilai yang lebih tinggi menunjukkan respon yang lebih cepat dan osilasi yang lebih kecil. Lalu ada omega atau frekuensi natural system, yaitu ini adalah frekuensi pada saat sistem akan beralih secara alami tanpa ada pengaruh eksternal. Lalu ada tau, yaitu pengambilan sampel, waktu pengambilan sampel yang merupakan interval waktu antara dua pengukuran atau pengambilan dari sistem ya, sampel dari sistem. Lalu ada konstanta, yaitu konstanta yang berkaitan dengan karakteristik sistem secara keseluruhan, dan nilai yang dapat berbeda-beda tergantung pada jenis sistem yang sedang dikendalikan dan parameter-parameter lainnya. Lalu ada peak time dan overshoot yang seperti saya bicarakan tadi, karena PI Speed Control tidak lepas dari peak time dan overshoot. Ya, ada pengertian dari peak time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk mencapai nilai maksimum atau puncak setelah menerima gangguan atau perubahan pada masukan. Dalam konteks PI Speed Control ini mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh motor untuk mencapai kecepatan maksimum atau nilai set point setelah diberikan perintah untuk mengubah kecepatan. Lalu ada overshoot, yang dimana overshoot ini terjadi ketika respon sistem melewati nilai set point atau target yang diinginkan sebelum akhirnya kembali ke nilai set point tersebut. Dalam konteks PI Speed Control, overshoot terjadi ketika motor melewati kecepatan yang diinginkan sebelum akhirnya mencapai kecepatan yang stabil. Pada ini ya, ini merupakan overshoot sebelum akhirnya akan stabil. Nah, di sini adalah contoh praktikum yang kami coba dengan seperti ini.
Jika kita memasukkan nilai KP dan nilai KI pada nilai BSP 0,2, maka akan membuat respon sistem dengan overshoot 1,92% dan peak time sebesar 0,35, dan dapat kita lihat hasil pada gambar bahwa respon sinyal dan overshoot mendekati presisi. Lalu ada juga contoh yang kedua. Nah, sini jika kita memasukkan nilai KP dan KI dengan BSP yang bernilai 1, maka akan membuat respon sistem dengan overshoot 23,44% dan peak time besar 0,1, dapat kita lihat pada gambar grafik. Responnya, maka akan mengalami overshoot yang jauh atau menjauhi presisi. Lalu kesimpulan dari saya, berdasarkan praktikum yang dapat kita ambil, KP yang terlalu besar dapat menyebabkan overshoot, dan KI yang terlalu besar dapat menyebabkan perpanjangan waktu penyesuaian sehingga sistem semakin lama menyentuh titik seimbang. Lalu ada amplitude, di mana amplitude yang semakin besar atau terlalu besar juga menyebabkan overshoot. Dan jika terlalu besar maka akan dapat merusak komponen, karena kemampuan dari komponen itu berbeda-beda. Dengan demikian, pengetahuan awal tentang sistem yang dikendalikan sangat penting dalam menentukan nilai KP dan KI agar kontrol PID dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan respon yang diinginkan. Dengan memperlihatkan faktor-faktor ini, kita dapat meningkatkan stabilitas dan kinerja motor serta menjaga responnya tetap stabil dalam berbagai kondisi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.